Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Pada malam hari ini saya ingin sedikit memberikan komentar ya, mengenai salah satu upload di kanal YouTube Benteng Nusantara, di mana dalam video ini memperlihatkan seseorang yang sangat mendukung Habaib ini, bagaimana dia itu mempersalahkan ya, atau lebih tepatnya dia itu mencari pembenaran gitu loh. Jadi tidak secara objektif meneliti dan mengkaji seperti yang Kiai Imaduddin lakukan. Karena begini teman-teman ya, di kampung saya sendiri, jadi masalah nasab ini sebetulnya sangat panas, akan tetapi tidak berlangsung, beritanya ini tidak berlangsung di seluruh pelosok. Contohnya di kampung saya sendiri teman-teman ya. Di kampung saya sendiri saya sudah coba tabayun ya melalui telepon ke saudara saya, di mana saya tahu sekali bagaimana keluarga saya ini seharusnya dalam hal ini ikut sibuk paling tidak ya, ikut sibuk, tidak pun memberikan komentar, paling tidak mengikuti melihat video-video yang ada meskipun hanya di YouTube gitu teman-teman ya. Ternyata tidak, bahkan jika ada pun muncul di beranda konten-konten yang dengan tema seperti masalah nasab ini, mereka disarankan agar di skip. Ketika saya tanya, ternyata rata-rata mereka itu lebih suka menunggu selebaran resmi gitu teman-teman ya, dari organisasi tentunya ya. Tidak tahu PBNU atau begitulah ya. Oke, langsung sobat aja ya. Jadi ini salah satu jawaban Kiai Imaduddin atas tanggapan orang tersebut ya. Kita lihat ya. Dari awal lagi-lagi mengatakan ini murni ilmiah, tapi sayang Kiai Imad pidato di berbagai tempat cenderung kemudian membawa isu-isu yang sifatnya rasis ya, anti kepada mestinya ilmiah saja utarakan, tidak usah begitu-begitu, sehingga mungkin bisa diterima perlahan-lahan. Secara ilmiah harus disampaikan dengan narasi-narasi ilmiah. Sehingga saya ada catatan dari Kiai Imam Jazuli, mungkin memperhatikan pidato-pidato Pak Kiai Imad yang kemudian itu membuat kesimpulan bahwa apa yang disampaikan Pak Kiai Imad tidak murni ilmiah tapi sudah berbau politik. Itu persepsi orang ya. Begitu teman-teman ya, menurutnya Kiai Imaduddin sudah terlalu di setiap pidatonya, di setiap tempat selalu mendakwahkan atau ya gimana ya, menyiarkan gitu ya masalah nasab ini, dan menurut beliau ini tidak cocok, terkesan ada berbau politik. Tapi begini teman-teman ya, kalau menurut saya pribadi ini ya, nasab ya, bagi sebagian orang ternyata tidak terlalu memperhatikan ya, atau tidak terlalu menganggap penting ya. Sebetulnya bisa juga kita katakan begitu, tetapi ketika yang jadi masalah ini adalah nasab turunan atau para wali songo, yang kita semua tahu bagaimana peran wali songo di Nusantara ini ya, tentu saja ini menjadi penting gitu loh. Ditambah lagi masalah ini juga muncul ya karena bagaimana rasisnya sebelum kasus ini, sebelum Kiai Imad ini mempublikasikan tesisnya ya. Ini yang rasis dulu itu sebetulnya kelompok
para Habib ini teman-teman ya, karena jejak digital pun banyak banget. Jadi tolong ya buat teman-teman juga di kampung ini jangan berdiam diri, paling tidak ikut men-share, ikut membagikan, kalaupun tidak mau berkomentar ikut bagikan tiap-tiap ada video ini ke akun media sosial kalian ya, paling tidak biar lebih lebih publik. Memang saya sudah coba tabayun ya, telepon ya ke kampung. Ini memang di kampung saya sendiri pun adem ayem. Jadi meskipun tahu, tetapi mereka memilih mengikuti instruksi ya dari elitnya lah ya. Misalnya itu di sebuah organisasi PBNU atau apalah gitu ya. Jadi tidak mau tahu atau tidak mau mencoba ikut menganalisa bagaimana sebetulnya tesis yang dilakukan Kiai Imaduddin. Begitu teman-teman ya. Kalau buat saya penting banget, karena bagaimana jadinya kalau nanti anak cucu kita ini akan diajarkan, akan mendapatkan guru seperti misalnya para oknum ini ya. Tentu saja kita nggak rela banget ya. Jadi begini teman-teman ya, kalau menurut saya itu jika kalian diam itu sebetulnya orang diam itu sama saja membiarkan dan tidak beda dengan mendukung gitu loh. Jadi tolong teman-teman ya, jadi objektif ya. Kalau kalian tahu bahwa Kiai Imaduddin itu sudah benar melakukan analisa, akuilah itu benar, dan itu pun sebetulnya bisa dibantah oleh para oknum ini kalau mereka memiliki data gitu loh teman-teman ya, dan dibantah secara ilmiah juga. Tidak harus ini kan yang kita tahu kan mereka diam-diam aja, dan ya pasti diam karena mereka itu memang tidak memiliki data apapun gitu loh. Coba kita lanjutkan lagi ya. Ya, terima kasih Mas Yusuf. Terima kasih juga atas apresiasi dari Pak Ikam dan Kiai Mukhlas. Kemudian masalah Kamulas, kalau meneliti saja, ilmiah saja. Kalau ceramah jangan rasis dan sebagainya. Sebenarnya tulisan yang sering dibaca oleh para youtuber itu saya gunakan sebagai media di mana nilai-nilai ilmiah itu jangan sampai tercampuri oleh hal-hal lain, tetapi di dalam ceramah karena ini berhubungan langsung dengan masyarakat yang seperti Profesor Hikam tadi katakan, tidak mungkin banyak di antara mereka yang tidak memahami bahasa-bahasa ilmiah, maka kita menggunakan bahasa-bahasa yang itu bisa dipahami oleh masyarakat. Di mana dalam pandangan saya bahwa habaib ini selain bermasalah dalam nasab juga bermasalah di dalam doktrin-doktrin yang selama ini ada di masyarakat yang mereka katakan dalam berbagai macam kesempatan. Seperti kalau saya dianggap rasis misalnya, maka saya menganggap itu hanya merupakan sebuah counter daripada rasisme yang selama ini mereka kembangkan. Wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bih. Misalnya mereka menganggap bahwa diri mereka lebih mulia secara zat daripada masyarakat Indonesia. Nah, ini yang dikembangkan sampai perempuan-perempuan mereka itu diharamkan untuk menikah dengan laki-laki Indonesia. Ya, kita sebagai bangsa Indonesia kalaulah mengikuti paham-paham yang rasis demikian, kemudian menganggapnya itu adalah sebuah paham keagamaan yang benar, maka sama saja kita ini menghina kebangsaan kita sendiri sebagai bangsa Indonesia. Maka kesempatan ceramah-ceramah itu saya gunakan untuk mengangkat jati diri masyarakat Indonesia sehingga menyadari bahwa misalnya kita mengatakan leluhur-leluhur kita sejak zaman dulu bahkan sebelum Masehi sudah dikenal, misalnya di dalam sejarah tentang bagaimana di Yordania ditemukan sebuah desa Jawa
kemudian bagaimana di Jepang ditemukan sebelum masa itu keris. Ini Begitu menandakan sobat ya. Jadi memang menurut Kiai Imaduddin ini memang sengaja mengangkat di segala ya, di segala momen ya. Artinya begini, kalau masalah ini hanya ada di sebuah artikel atau tulisan saja ataupun mungkin YouTube saja, itu sudah pasti yang lihat atau yang mengikuti berita ini kurang gitu teman. Jadi masalah ini kurang terangkat begitu teman-teman ya. Makanya Kiai Imaduddin itu dalam segala kesempatan ceramahnya selalu membawa atau mengangkat masalah ini. Kenapa? Biar orang awam pun akan mengerti sebetulnya apa yang sedang terjadi begitu teman-teman ya. Kalau masalah rasis sebetulnya ini adalah sebuah reaksi daripada rasis yang dilakukan oleh mereka terlebih dahulu. Sebelum ini mereka sudah melakukan banyak rasis teman-teman ya. Jadi Kiai Imaduddin ini memang melakukan tesis itu yang isinya meragukan ya, meragukan nasab para kaum Bani Ba'lawi ini ya. Itu memang sebetulnya setelah banyak ya mengetahui bahwa kelompok ini melakukan rasis itu teman-teman ya. Jadi apa yang dilakukan Kiai Imaduddin ini sebetulnya sebuah reaksi juga. Hanya saja setelah itu sampai sekarang jadi melebar kemana-mana. Karena apa? Banyak pelanggaran sebetulnya yang dilakukan oleh gerombolan ini begitu teman-teman ya. Seperti diketahui ya, pemalsuan makam banyak sekali ya, khususnya makam-makam leluhur yang berpengaruh ya di Nusantara ini mereka palsukan, dialiaskan ke leluhur mereka begitu teman-teman ya. Jadi memang Kiai Haji Imaduddin sengaja mengangkat masalah ini ke segala momen. Itu tujuannya apa? Biar semua orang itu bisa memahami apa sebetulnya yang sedang terjadi. Begitu jawaban Kiai Imaduddin teman-teman ya. Jadi tolong teman-teman ya, saya yakin sebetulnya kalian itu tahu bahwa yang benar dan yang salah tahu. Kalaupun kalian diam itu saya bilang sih orang diam itu sama aja mendukung. Karena tahu tapi membiarkan itu tidak beda dengan mendukung sebuah kebatilan teman-teman ya. Jadi saya prihatin banget. Oke teman-teman ya, terima kasih ya, moga-moga ada berguna ya, meskipun kecil banget tetapi paling tidak saya sudah melakukan sesuatu ya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.